قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di tengah gempuran video-video dari para habaib yang sangat sesat dan menyesatkan, sangat aneh dan membagongkan, ternyata kami masih bisa menemukan video dari seorang habib yang sehat, yang waras, yang cerdas. Dan kalau kita bandingkan habib ini dengan Om Bahar bin Smith, dengan Pak Rizik Syihab, dengan menantunya Pak Rizik Syihab, ya, Pak Al-Atos, Hanif Al-Atos, dan juga masih banyak lagi, ya, para orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, ini perbedaannya sangat jauh berbeda, ya. Dan habib-habib yang seperti inilah yang kita wajib dukung kaum muslimin. Karena habib yang seperti ini yang menyerukan kebenaran, yang mengajak kaum muslimin untuk beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan habib yang seperti ini, ya, kalaupun dia nggak mengaku zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita dukung karena yang disuarakan adalah sebuah kebenaran, ya. Coba kita simak videonya. Harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah, jangan kemudian didewakan. Keturunan Nabi ini, keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad, kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Baru kita jadikan panutan. Kalau keturunannya Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada bedanya. Keturunan anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh, kita ikuti dia, tenggelam kita, naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi, ya. Anaknya Nabi. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad di neraka dia, Abu Lahab. Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini. Pamannya sezaman dengan dia, pamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini, ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah, kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri. Itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar, harus kita dukung. Kalau salah, ya jangan didukung. Kalau salah, kamu didukung, tenggelam kamu sama dia. Tuh kaum muslimin, ya. Kalaupun keturunan Nabi, ya, kalau pemahamannya dia, pemahaman agamanya tidak sama dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW, jangan belajar sama dia. Betul kan? Betul. Ya karena kita ini belajar agama. Belajar agama ini urusannya nasib kita nanti di akhirat, surga apa neraka. Kalau kita menyelisih Nabi Muhammad SAW, neraka. Ya, kalau kita sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, surga.
Tapi beda lagi dengan doktrin Habib-Habib yang berkoar-koar mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW, tapi doktrinnya doktrin sesat. Ya, katanya belajar sama satu Habib yang bodoh, Habib yang goblok, Habib yang jahlun. Itu katanya perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Sesat apa nggak sesat? Ya sesat kaum muslimin. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Tuh, ya. Belajar sama satu Habib yang bodoh, perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ini kan doktrin sesat namanya kaum muslimin. Mana ada orang belajar dengan orang goblok, belajar dengan orang bodoh. Mau belajar apa? Hah? Kita mau belajar menulis, tapi dengan orang yang nggak bisa nulis. Nulis apa? Ya, kita belajar membaca dengan orang yang nggak bisa baca. Mau bisa apa kita? Kita belajar sholat dengan orang yang nggak bisa sholat. Terus bisa apa? Ya, ini kan doktrin yang sesat dan menyesatkan. Dan yang mendoktrin seperti ini, orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Tapi disuruh tes DNA, supaya darahnya terbukti ada DNA Nabi, nggak berani. Coba, kan kempros itu namanya kaum muslimin. Ya, ada lagi nih doktrin yang lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Katanya kita ini supaya selamat masuk surga, modalnya cuma satu, apa? Cinta sama Habib. Cuma cinta sama Habib modalnya. Nggak perlu baca Al-Quran, baca tafsir ini, tafsir itu, kitab ulama, ulama ini, ulama itu. Nggak perlu. Yang perlu cuma cinta saja kepada orang yang katanya cucu Nabi. Yaitu masuk surga katanya. Na'udzubillah min dzalik. Cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh coba ya, doktrin yang seperti ini apa nggak sesat dan menyesatkan namanya kaum muslimin. Ya, cuma modal cinta sama Habib, nggak perlu kita baca kitab ini, baca kitab itu. Ya, nggak perlu. Butuhnya cinta sama Habib saja bisa masuk surga. Astaghfirullahaladzim. Ya. Makanya beda sekali sama Habib yang tadi kaum muslimin, ya. Kalau Habib yang tadi jelas, anak Nabi saja kalau amalannya tidak sesuai dengan Nabi, nggak selamat. Ini orang yang nggak jelas. Apa benar keturunan Nabi apa bukan? Bener pun kalau amaliannya nggak sesuai, ya nggak akan selamat, nggak akan ikut sama Nabi. Dan yang kita tampilkan ini video doktrin-doktrin dari para habaib yang sebagian kecil ya. Masih banyak lagi doktrin-doktrin yang menyesatkan ya. Mudah-mudahan semakin banyak Habib yang bermunculan seperti Habib Hussein Nabil Assegaf yang kita tampilkan videonya tadi kaum muslimin. Habib yang mengajak umat ini untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam beragama ya. Dan melarang kita untuk menyelisihi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.